Indonesia mencatat rekor kasus harian positif dan angka kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Padahal pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di tanah air. Apakah PPKM darurat ini tidak terbukti efektif menekan laju kasus? Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, kami sudah bergabung sore hari ini melalui sambungan Zoom tentunya dengan Bapak Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan Bapak Ede Surya Darmawan, epidemiolog dari FKM Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Alex, Pak Ede. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Ya, saya ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, ini sudah 12 hari ya PPKM darurat, kasus positif dan angka kematian di tanah air malah semakin naik. Apa sebetulnya yang masyarakat perlu pahami, apa yang bisa kita baca dari penambahan kasus harian yang terus mencapai rekor sampai saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat dari Inmendagri yang dikeluarkan, baik dari nomor 15 sampai dengan nomor 20, sebenarnya semangatnya di situ adalah bagaimana terjadi pembatasan pergerakan manusia, gerakan orang. Baik itu di sektor esensial, non-esensial, dan sektor kritikal. Jadi ada pembatasan-pembatasan dalam rangka supaya manusia itu tidak pindah tempat, bergerak, berkerumun, tetapi tetap memperhatikan sektor esensial. Demikian juga sektor-sektor ekonomi masih tetap dibuka seperti pasar, restoran, walaupun dengan pembatasan menghindari kerumunan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah dalam 2 minggu terakhir ini angka bergerak terus dari 20.000, 25, 30, 33, 35 sampai ke 40.000. Yang harus kita lihat bahwa persoalan kita mendapatkan angka yang naik selama kita PPKM darurat itu karena terjadi proses infeksi dan penularan transmisi yang sudah berlangsung antara 10 sampai 14 hari yang lalu. Itu yang harus kita lihat bahwa proses infeksi ini ada masa inkubasi. Dan kemudian mereka yang menularkan ini bisa transmisi langsung oleh karena kontak erat, dan juga bisa mereka selama ini sudah bergejala tapi belum diperiksa. Oleh karena itu, PPKM mau darurat ataupun ketat, sebenarnya intinya adalah di samping pembatasan gerak masyarakat, membatasi aktivitasnya, dia juga harus bisa meningkatkan testing. Jadi kalau misalnya hari ini ada 40.000 orang positif, kita harus cari itu kontak eratnya. Nah, mencari kontak erat itulah ada instrumen di tingkat desa dan di tingkat kelurahan. Jadi posko desa dan posko kelurahan itu sebenarnya bertugas untuk bisa mengaktifkan semaksimal mungkin kontak tracing. Jadi dengan kontak tracing itu akan ada hasilnya. Nanti mana mereka yang terkonfirmasi, mana mereka yang kontak erat, mana yang mereka bergejala, ini yang harus dilakukan pemisahan. Pak Alex. Jadi sebagian mereka harus diisolasi, di karantina. Jadi isolasi ini juga harus diawasi, didampingi, sehingga tidak terjadi perburukan. Karena kalau yang isolasi ini tidak diawasi, tidak didampingi, termasuk juga tata kelola komorbidnya, inilah yang berbondong-bondong akhirnya masuk rumah sakit. Rumah sakit itu sampai kapanpun tidak bisa diselesaikan kalau proses di hulu tidak selesai. Jadi oleh karena itu penyelesaian persoalan di hulu ini adalah penyelesaian secara terintegrasi dan harus komprehensif. Semua sektor harus terlibat. Nggak mungkin ini menjadi beban puskesmas. Puskesmas sudah terlalu banyak pekerjaannya. Mulai dari vaksinasi, ngurusin tuberkulosis, ibu dan anak, ditambah lagi kontak tracing. Ini harus didampingi, harus Pak Alex, dibantu. Tapi dari 12 hari ini juga harus didukung. Oleh karena itu memang kita sekarang mendapat angka yang terusnya meningkat terus, juga angka kematian. Itu bukan proses infeksi yang terjadi pada hari ini kemudian dilaporkan hari ini. Ini prosesnya sesuai dengan masa inkubasi. Itu kira-kira pandangan kita dengan naiknya angka yang sekarang ini. Kita harapkan nanti ini hasilnya mungkin bisa kita lihat 2 minggu yang akan datang sepanjang kita konsisten. Konsisten untuk melakukan 3T, konsisten untuk melakukan pembatasan, bahkan mikro lockdown dalam skala PPKM skala mikro di tingkat RT RW yang zonasi merah. Di mana dalam instruksi Mendagri ini juga harus bisa ditegakkan. Outputnya paling tidak bisa dilihat dalam 2 minggu ke depan, begitu ya. Baik, Pak Alex, saya ke Pak Ede saja. Pak Ede, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kasus COVID-19 yang bahkan ini tercatat sebagai yang paling tinggi di dunia dengan penambahan 47.000 kasus per harinya. Apakah
kita bisa melihat efektivitas dari PPKM darurat itu sendiri dari penambahan kasus yang malah mencatatkan rekor begitu? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah kalau kita berkaca dari kasus positif hari ini, tentu saja efektivitas PPKM darurat ini belum bisa kita ukur saat ini. Mengapa? Tadi Dr. Alex benar menyampaikan bahwa ini masa inkubasinya adalah 14 hari itu. Artinya apa? Kejadian infeksinya bisa jadi terjadi 14 hari yang lalu. Dan yang tolong diingat adalah testing kita memang meningkat. Nah, tapi catatannya adalah seberapa meningkat itu kita paham bahwa testing kita itu ternyata kan membutuhkan waktu yang tidak cepat ya, bukan betul-betul dalam waktu 24 jam ditemukan karena memang ada penumpukan. Memang yang catatan di sini adalah bisakah kita mempercepat testing ini gitu. Satu, yang kedua memperbanyak jumlah ya, mengingat kasus aktif per hari ini sudah 400.000, memang idealnya ini harus dinaikkan gitu ya, supaya kasus itu segera ditemukan, kemudian segera diisolasi. Lalu di situ juga dibatasi sehingga tidak ada lagi infeksi baru. Nah, kalau tidak ada lagi infeksi baru, harapan tentu saja kasus itu nanti testing tetap tinggi tapi positivity rate-nya itu menurun ya, drastis ya. Saat ini kan kita masih di 40%-an, itu tentu saja sangat tinggi. Nah, berikutnya tentu saja kita mengharapkan dukungan semua pihak ya. Dalam hal ini pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah menguat pemerintah di kelurahan dan juga sampai ke satgas-satgas, posko-posko di tingkat kelurahan dan desa. Jadi harus benar-benar berjalan supaya aktivitas pembatasan itu betul-betul dilakukan terjadi. Kalau saya kemarin hari Minggu itu melakukan sedikit survei lah ya, dari Jakarta ke wilayah Depok, itu memang ya Pak Alex barangkali kita bisa macam refleksi ya, kalau kita kaitkan dengan PSBB tahap awal, saat itu kan tagline kita semua adalah stay at home gitu ya, begitu kuat. Nah sekarang itu kan masih banyak kegiatan yang kemudian berjalan, ada proses pertemuan masyarakat yang bisa jadi disitulah akibatnya kita masih bisa menemukan kasus positif. Nah catatannya tentu saja kontrak tracing harus betul-betul dilakukan dan ini secepatnya dilakukan ya. Dan kalau Jakarta sudah bisa menemukan, menarik ada 43% itu hasil kontak tracing. Nah barangkali catatan baliknya adalah berarti 57%-nya adalah masyarakat yang datang sendiri melakukan testing. Nah ini yang barangkali harus dilihat, seharusnya memang lebih banyak kontak tracing itu menangkap, dengan demikian kasus itu secepatnya ditemukan, tetapi positivity rate-nya yang terus menurun. Ini barangkali target kita. Artinya di awal adalah kasus baru kurang, di tengahnya itu masyarakat yang melakukan isoman itu dengan aman, sehingga tidak menumpuk di rumah sakit. Nah, karena kalau rumah sakit betul seberapapun disiapkan, kalau kita tidak mengelola kesehatan kita, termasuk comorbidnya, lalu COVID meningkat terus, maka rumah sakit maupun rumah sakit darurat akan tetap penuh oleh masyarakat yang membutuhkan. Oke, baik. Langsung saja saya lempar ke Pak Alex kalau begitu. Ada 2 poin setidaknya. Yang pertama, apakah diperbolehkannya sektor esensial dan kritikal tetap melakukan kegiatan begitu di tengah PPKM darurat ini menjadi satu hal yang missing. Dan kedua, bagaimana agar pemerintah bisa memastikan kapasitas testing kita tidak akan kendor begitu di tengah kasus lonjakan yang selalu tinggi ini, Pak Alex? Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana penguatan dalam PPKM darurat ini, artinya ada 4 pilar yang harus bisa bekerja sama, yaitu kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian TNI dan Polri. Dan TNI dan Polri sudah menyiapkan bantuan tenaga 30.000 orang untuk melakukan kontak tracing. Tentu nanti ini akan bekerja sama dengan kontak tracing yang sudah ada selama ini, termasuk yang sudah dilatih oleh Satgas. Dan juga kontak tracing yang juga disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Persoalannya adalah bagaimana para kepala wilayah yang ada di tingkat kabupaten kota dan termasuk juga di desa dan di kelurahan bisa melakukan pengaktifan supaya kegiatan ini bisa maksimal. Jadi artinya sebagaimana disampaikan Mas Ede tadi bahwa memang kontak tracing ini tidak bisa dikerjakan dalam 24 jam. Jadi walaupun kasus konfirmasi itu ditemukan kemarin, bisa saja kontak tracingnya yang 15 orang itu baru ketemunya lusa. Tapi inilah yang harus dikerjakan secara sistematik. Kedua, juga harus ada pencatatan dan pelaporan yang baik. Sehingga dengan pencatatan pelaporan yang baik, maka setiap desa bisa memahami bagaimana zona isolasinya, bagaimana gerakan dan pola penularan yang ada. Dan kemudian yang berikut juga adalah bahwa di dalam melaksanakan kegiatan ini juga kita berharap Babinsa dan Babin Kaptimas bisa melakukan pengendalian dan pengawasan. Khususnya bagi mereka yang berada di sektor kritikal dan kemudian di sektor yang esensial,
agar memang benar-benar memang yang melakukan work from office itu adalah yang sesuai dengan apa yang sudah diaturkan dari perusahaan dan tempat dia bekerja. Dan juga harus ada pengaturan juga misalnya untuk mereka yang isolasi mandiri. Jangan isolasi mandiri ini ciptakan kluster-kluster keluarga. Jadi oleh karena itu ini juga perlu pendampingan, pengawasan, pengendalian bagi mereka yang rumahnya tidak memadai, tempat kediamannya tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri, tentu pemerintah harus menyiapkan shelter. Sehingga isolasi mandiri juga bisa menjadi second disaster kalau ini misalnya tidak dilakukan pengendalian yang ketat. Kita tahu bahwa satu orang yang positif kalau dia serumah, tidak ada pembatasan-pembatasan, maka satu rumah itu akan membuat kluster keluarga. Demikian seterusnya. Jadi inilah yang harus kita siapkan sehingga pengendalian ini bisa menyeluruh dan kemudian targeted. Jadi ini yang harus kita lihat. Dan untuk melihat outputnya ini tentu tidak mungkin sekarang, mungkin ini harus bisa kita lihat 2 minggu yang akan datang. Oke, jadi pengendalian, pengawasan ini memang sangat berlapis-lapis dan semoga setiap lapisannya itu benar-benar bisa berjalan dengan ketat dan dipatuhi oleh masyarakat saat PPKM darurat ini. Saya ke Pak Ede. Pak Ede, saat ini kan vaksinasi juga gencar dilakukan oleh pemerintah, namun di sisi lain lonjakan kasus terus terjadi begitu. Bahkan kita sampai mencatatkan kasus tertinggi di dunia. Sebetulnya PPKM darurat juga sedang dilaksanakan saat ini. Sebetulnya bagaimana masyarakat kemudian bisa atau kita bisa mencari formula yang sesuai begitu untuk kemudian menekan angka penyebaran kasus di saat vaksinasi dilakukan, PPKM darurat dilakukan begitu. Tapi lagi-lagi lonjakan kasus terus tinggi. Yang ideal sebenarnya ya memang pada telat sedikit ya. Artinya kan sebenarnya dulu kami juga merekomendasikan sebaiknya itu pada saat kasus baru di Jakarta, Jabodetabek atau Jakarta Raya itu dilakukan karantina wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tapi kan itu tidak dipilih, opsinya sekarang adalah PSBB yang kemudian bermetamorfosis menjadi PPKM. Nah, rumusnya apa sih? Yang pertama adalah otomatis ya PPKM ini mesti bisa menekan perilaku masyarakat sehingga mereka tidak lagi abai tapi taat di dalam menerapkan 3M atau sekarang kita sudah memilih 5M ya, lengkap ya di situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentu saja deteksi dini itu harus cepat dilakukan dan termasuk menyiapkan responnya dengan baik. Nah yang ketiga adalah imunisasi ini harus dipacu gitu ya. Catatan kita adalah imunisasi ini kalau boleh dibilang rada terlambat. Ya, ini yang barangkali harus dilihat. Mengapa? Karena sampai hari ini katakanlah sudah 50 juta ya. Tetapi yang dibutuhkan di vaksin itu kan 182 juta kali 2 dosis. Nah ini yang barangkali harus diingat. Sehingga mestinya ada percepatan. Saya membayangkan suatu saat kita mesti mampu pos vaksinasi itu ada di tiap desa gitu. Kita punya desa dan kelurahan itu 75.000 ya. Kalau masing-masing untuk 4 berarti kita punya 300.000 dalam waktu cepat. Nah, kemudian setiap tempat aja pos vaksinasi itu bisa 10 berarti kan langsung 3 juta. Ini hitungan gampangnya, tapi saya tahu ini sangat berat untuk dilakukan. Tapi kita mesti berpikir ke arah sana supaya vaksinasi itu bisa cepat dan yang kedua tidak terjadi penumpukan. Karena kemarin waktu saya survei pun ketika hari Minggu itu dilakukan, itu di sebuah tenda besar tapi jarak antar orang itu 1 meter, lama-lama orang makin mendekat kan jadi kurang 1 meter. Belum yang antri kepanasan dan lain-lain. Jadi sentra-sentra vaksin itu mesti diperbanyak dan diperluas sehingga cakupannya bisa cepat. Jadi tantangan bagi pemerintah tentu saja adalah bagaimana segera mengadakan vaksin itu supaya langsung tersedia. Nah sekarang tantangannya bagaimana deliverynya supaya itu bisa dilakukan secepatnya. Dengan demikian pencapaian herd immunity oleh vaksinasi bisa cepat sehingga orang lebih cepat terlindungi atau kalau terpaksa misalnya tertular, kondisinya itu tidak mendapatkan keparahan yang memerlukan perawatan rumah sakit, cukup barangkali sakitnya ringan atau tanpa gejala sama sekali. Kira itu. Oke, lewat dialog ini tentunya kita juga mengimbau masyarakat ya agar ayo datang ke tempat vaksinasi terdekat untuk melakukan vaksinasi. Pak Alex, saat ini nampaknya kita juga sudah masuk ke worst case scenario ya karena lonjakan kasus yang tinggi. Bagaimana kemudian pemerintah di sini memastikan pasokan obat-obatan dan juga alat-alat kesehatan termasuk tenaga kesehatan untuk menunjang worst case scenario yang saat ini atau akan diterapkan karena lonjakan kasus yang tinggi? Ya, Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Gani Porsito dalam kegiatannya setiap hari melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan semua kegiatan-kegiatan di bawah itu tersedia apa tidak. Dan kemudian juga memastikan logistik, mulai dari logistik di rumah sakit yang ada di RSUD ataupun rumah sakit provinsi ataupun juga rumah sakit vertikal dan tidak luput juga rumah sakit darurat dan rumah sakit lapangan.
Jadi skenario yang akan kita ciptakan adalah menghadirkan rumah sakit darurat ataupun rumah sakit lapangan bila mana nanti rumah sakit utama itu sudah tidak bisa menampung mereka di ruang isolasi. Sebagai contoh sekarang RSPAD itu sudah membuka rumah sakit lapangan yang berkonek dengan rumah sakit RSPAD itu sendiri. Sehingga tidak akan mempermasalahkan dalam segi SDM, hanya tinggal meningkatkan logistiknya saja. Demikian juga nanti dengan rumah sakit TNI lainnya, rumah sakit BUMN lainnya tentu akan membuat in conjunction dengan rumah sakit lapangan yang ada di sekitarnya. Ini salah satu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas mereka yang diisolasi dengan standar bahwa mereka sakit sedang dan berat ataupun critical care. Sementara yang ringan, harapan itu akan diisolasi yang sudah terpusat ataupun isolasi mandiri, dan ini juga tetap harus ada pendampingan. Untuk isolasi mandiri sudah disiapkan telemedicine, paket obat gratis, dan isolasi yang tersentralisasi seperti di Pasar Rumput, Nagrak, dan juga nanti di Wisma Haji, itu juga sudah ditata dan dikelola dengan baik. Karena bagaimanapun juga, persoalan di hilir ini semua datangnya adalah dari hulu. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ede Surya, bahwa itu harus bisa ditata dengan baik, beres-beresnya harus di hulu. Sepanjang di hulu ini bisa dikoordinasikan dengan baik, maka di hilir juga akan berkurang bebannya. Tapi pemerintah pasti sudah siap, dan sekarang juga sudah dibentuk Satgas Oksigen, dan juga berbagai rapat koordinasi sudah juga mendapat dukungan dari berbagai negara sahabat. Oke, baik Pak Alex, semoga ini benar-benar bisa dipahami, dicermati, dimengerti oleh masyarakat bahwa saat ini memang kita sudah masuk di skenario terburuk karena lonjakan kasus yang tinggi. Jadi bukan saatnya lagi kita untuk bersantai-santai menghadapi COVID-19 ini, harus semuanya bekerja menjaga protokol kesehatan dengan ketat agar kita bisa menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di tanah air. Terima kasih untuk sementara para narasumber, Bapak Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga Bapak Ede Surya Darmawan, epidemiolog FKM UI, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore.